Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, serta umatnya dimanapun berada. Dan insya Allah kita semua termasuk umat Rasulullah yang mendapat syafaat beliau di Yaumul Hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Net dan Mbak Lelis keluarga atas acara pada malam hari ini. Insya Allah menjadi keberkahan untuk tuan rumah. Kemudian yang saya hormati Ustadz Amri, selamat datang di Toronto Ustadz. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas waktu dan kesempatannya jauh-jauh dari Sigli. Insya Allah apa yang akan Ustaz sampaikan pada malam hari ini dapat menambah pengetahuan kita. Rasulullah SAW bersabda, likulli sa'in thoriq wa thoriqu jannati al-ilmu, bahwa pada setiap sesuatu itu ada jalannya dan jalan menuju surga itu adalah dengan ilmu. Insya Allah malam ini akan semakin bertambah ilmu kita dengan paparan dari Ustadz Amri yang insya Allah akan mengambil tema model kualitas kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Adinda Echa, membacakan surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 48. Kepada Adinda Eza kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi'anna lahum fadlan kabiran wa la Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang pemurah lagi maha penyayang. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyuruh kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakal kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Echa untuk tilawah surat Al-Ahzab. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Ustadz Amri untuk menyampaikan tausiahnya yang insya Allah malam ini mengambil tema model kualitas kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk waktu dan tempat kami sediakan, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia pengajian Toronto atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, sehingga bisa bersilaturahim bersama-sama dengan para jamaah di sini. Kemudian kepada Sahibul Bait, Pak Ned dan Ibu, ya sudah 2 malam kami di sini, alhamdulillah rabbil alamin, di Toronto, ya. Kemudian kepada seluruh pengurus pengajian IICT yang dimuliakan Allah, dan juga terutama kepada para ibu-ibu nih yang sudah capek-capek ya mempersiapkan hidangan yang lezat ya untuk kita santap pada malam ini. Insyaallah kita akan spend many time for food insyaallah malam ini. Jadi kajian kita nggak panjang-panjang ya. Ya gitu ya. Karena kalau sedikit waktu makan sayang banyak yang mubazir gitu. Takutnya mubazir gitu. Ya, kalau panjang ngaji nggak mubazir ya. Sedikit ngaji nggak mubazir ya. Boleh silakan ibu-ibu di sini di kursi yang apa namanya? Mungkin Ustaz Agus di bawah, ibu-ibu sebelah sini gitu. Ya, karena fokus kita bukan di Zoom, fokus kita di sini aja gitu. Di Zoom sambilan aja gitu. Ya. Insyaallah santai, nggak lama-lama insyaallah taala ya. Para pemirsa Radio Rasil yang mengikuti kami dan juga TV Rasil yang dimuliakan Allah juga yang ikut membersamai di sini, dan seluruh para pendengar melalui Zoom dimanapun saudara kami berada. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bincang-bincang kita pada malam ini nanti insya Allah diakhiri kita ada sesi konsultasi yang boleh silakan ditanyakan baik melalui Zoom ataupun ya langsung di sini gitu ya. Tapi kita prioritaskan bagi yang hadir di tempat dulu, baru kemudian yang di Zoom gitu. Kehadiran kita kali ini kita ingin membincangkan tentang dalam rangka memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang ingin kita bicarakan itu adalah bagaimana mengadopsi ya dalam kehidupan kita perilaku hidup Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menjadikan beliau itu sebagai teladan hidup. Nah, kalau ada yang bilang bahwa Ustadz peringatan Maulid Nabi itu kenapa kan nggak ada diperingati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, itu kan bid'ah sana sini ya. Kita bukan bicara masalah ini hukum bid'ah atau apa, tapi peringatan Maulid Nabi itu adalah salah satu cara untuk memanfaatkan momen cara dakwah untuk mengajak orang kembali sadar akan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kuduah bagi mereka. Kalau hari ini hari Aid saja diperingati setiap tahun kadang ya. Di mana kehidupan kita hari ini kalau kita nggak ngajak orang nggak ingat gitu. Begitu kehidupannya itu sudah sudah terjadwal semuanya dan nggak ada jadwal untuk mereka belajar agama mereka gitu. Maka perlu kepada cara-cara yang sesuai dengan zamannya untuk kita mengajak orang mengingat kepada sunnah Nabi, mengingat kepada kehidupan beliau untuk dijadikan sebagai teladan hidup gitu. Nah, ini yang kita harapkan, ini yang kita inginkan dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Kemudian juga yang kedua adalah kita ingin sampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi itu lihat kepada cara dan maksud. Kalau caranya benar, maksudnya benar, berarti itu hukumnya adalah benar. Tapi kalau caranya salah, maksudnya benar, salah juga. Caranya benar, tujuannya salah, salah juga gitu. Caranya salah, tujuannya salah, ya udah salah gitu. Nah, cara memperingati Maulid Nabi itu ngapain? Ya, makan-makan, kemudian ngerumpi, kemudian bilang sana sini gitu. Ya itu nggak ada manfaatnya. Benar.
Tapi memperingati Maulid Nabi dengan apa? Membaca sirah beliau, ya. Kemudian kita belajar sunnah-sunnah Nabi, belajar tentang akhlak Nabi yang bisa menjadi teladan dalam hidup kita. Yang selama ini mungkin kita nggak pernah dengar, atau mungkin selama ini kita kurang disadarkan gitu. Bagus. Atau kita memperingati Maulid Nabi dengan cara apa? Kita belajar agama kita, ada konsultasi tentang agama, ada semangat keagamaan yang kita yang kita coba untuk kita bangun dengan itu sesuai dengan kondisi kehidupan kita, tempat kita masing-masing. It's okay, apa salahnya gitu. Selama tidak ada yang haram, tidak ada yang makruh, tidak ada yang syubhat, kita lakukan di situ gitu. Jadi ada sebagian orang yang menganggap bahwa sebelum kita bicara sudah cara aja udah dianggap salah gitu ya. Jadi kita ingin clearkan di sini gitu ya. Kita di sini Ustadz malam ini peringati Maulid Nabi. Iya, kita peringati Maulid Nabi. Kita akan bicara tentang kehidupan Nabi. Besok juga kita akan bicara tentang karakteristik dan juga bagaimana perilaku Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dalam ayat tadi Ananda kita Ica sudah membacakan surat Al-Ahzab ayat 45. Ya Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka da'iyan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ya. Wahai nabi, kata Allah, kami telah mengutusmu adalah sebagai pertama adalah Allah sampaikan syahidan, sebagai saksi, ya. Kemudian sebagai mubasyirah, memberi kabar gembira, wa nadhira, dan yang memberikan peringatan, wa da'iyan ila Allah biizni, dan mengajak kepada Allah dengan izinnya, wa da'iyan ila biizni wa sirajan munira, dan sebagai lentera yang menerangi gitu. Itu kan Allah menggambarkan Nabi kita itu adalah sebagai apa? Lentera yang menerangi. Kita hidup dalam serba tidak tahu, maka kita ingin mengetahui jalan hidup ya dengan Nabi SAW. Ayo mari kita coba bandingkan sedikit nih. Mana lebih banyak perhatian kita kepada topik tentang Nabi kita dalam hidup dengan topik yang lain. Mana lebih banyak kita jadikan narasi pembicaraan kita tentang sunnah Nabi, tentang sejarah Nabi, tentang Nabi kita, atau dengan yang lain, atau masalah-masalah lain dalam 24 jam gitu ya. Ada nggak kita sambil duduk gitu kan, misalkan ngobrolnya itu sampai beradu mulut tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu, tentang sunnah Nabi begini loh, hadis Nabi begini loh, itu jadi topik pembicaraan kita, hangat gitu. Kira-kira sering nggak itu ya? Kan jarang kan? Jarang menjadi topik hangat pembicaraan kita itu tentang Nabi kita kadang. Lalu inilah pentingnya semangat peringatan Maulid itu. Yuk kita jadikan peringatan Maulid ini adalah kita membicarakan topik kehidupan Nabi kita itu menjadi pembicaraan yang hangat dalam kehidupan kita untuk menyadarkan kita. Itu kita butuhkan. Jadi sangat kita sayangkan bagi mungkin sebagian kecil orang yang kurang memahami esensi ini gitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah dan juga pendengar Radio Rasil dan TV Rasil yang dimuliakan Allah. Yuk kita lihat sedikit tentang kualitas kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin katakan kualitas bukan kuantitas, ya, karena ingin melihat kualitinya itu. Ya, kalau dalam perusahaan kita kerja juga kan yang menjadi quality kan, kualitinya yang menjadi ininya. Jadi kita lihat suatu ketika ini saya ketengahkan sebuah kisah langsung ya dari Imam Bukhari. Beliau meriwayatkan tentang sebuah kisah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau masuk ke rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajalastu farafa'tu ra'si fil bait fa wallahi ma ra'aitu fi syai'an yaruddul basar illa ahaban thalatha. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau masuk ke rumah Nabi suatu hari, siang hari gitu ya. Beliau cerita, ketika saya masuk ke rumah Nabi, saya lihat di dalam rumah Nabi itu tidak ada yang membuat mataku itu terpana ataupun menjadi yang menjadi sorotan mataku tidak ada kecuali 3 hal saja gitu. Cuma ada 3 hal saja yang menjadi sorotan mataku di rumah Nabi. Ya, apa itu? Di antaranya adalah kendi tempat Nabi pakai untuk minum, kemudian ada seperti tongkat 1, ya, kemudian adalah tempat tidur beliau.
3 hal aja yang beliau lihat di dalam rumah Nabi. Yang lain nggak ada yang bisa dijadikan sebagai objek pandangan gitu, kata Umar bin Khattab ya. Faqultu ud'u Allah ya Rasulullah an yuwasi'a ala ummatika faqad wasa'a ala Faris wa Rum wa hum la ya'buduna Allah fastawa jalisan summa qala. Kemudian kan Umar tahu nih, ini Nabi Muhammad ini hidup beliau seperti itu. Ya tidak ada sesuatu yang lain gitu di rumah beliau. Cuma ada 3 hal aja gitu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bilang, ya Rasulullah, ya, engkau berdoalah kepada Allah supaya Allah nanti berikan bagi umatmu itu kemudahan, keluasan hidup sebagaimana Allah telah berikan kepada orang Persia dan Romawi gitu. Karena pada saat itu kan Nabi Muhammad di Madinah ya, dengan peradaban kota Madinahnya yang sedang dibangun oleh Nabi, kemudian ada peradaban yang sedang maju sekali yang hari ini kita lihat sendiri peninggalannya Roma itu seperti apa. Itu sebelum Nabi Muhammad loh, ya. Itu kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, berdoalah untuk umatmu supaya nanti mereka bisa sama seperti orang Romawi dan Persia gitu. Artinya bahwa hidup yang glamor juga, yang penuh dengan ini kan ada pada masa itu. Dan itu di sebelahan dunia yang lain, hidupnya seperti itu loh. Ya. Bahkan baju-baju itu kan terkenal dari Persia pada saat itu. Orang Romawi juga begitu. Kemudian Nabi yang tadi cuma nyandar aja, ketika mendengar Umar ngomong seperti itu, Nabi tiba-tiba fastawa jalisan, duduk pun tegap gitu. Ya. Apa arti orang tadi nyandar kayak gini misalkan? Yang aja gitu. Tiba-tiba tegap gini. Kalau ngomong tegap gitu tiba-tiba apa artinya? Serius. Serius nih. Serius nih ya. Kata Umar fastawa jalisan, setelah aku ngomong gitu, Nabi pun duduk tegap gitu. Apa kata Nabi? Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab. Ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya. Wahai Umar, sambil tegap itu ya, Nabi bilang apa? Wahai Umar, apakah engkau ini ragu? Ya. Mereka itu semua, ya, orang Persia dan Romawi pada saat itu, ya, itu adalah orang-orang yang disegerakan kebaikan mereka di dunia, apa? Kebaikan dunia bagi mereka. Mereka itu orang-orang yang disegerakan kebaikan mereka di dunia ini. Nabi merasa apa? Bahwa perkataan Umar yang menginginkan bahwa yuk kita secara materi kita ini harus lebih gitu, atau setidaknya sama dengan mereka gitu. Nabi mengatakan mereka itu orang Persia dan Romawi itu orang yang kebaikan mereka itu nanti tidak ada. Hari ini aja dikasih, udah gitu. Kamu jangan sama dengan mereka. Nabi nggak mau umatnya itu sama dengan orang Romawi. Yang mereka hanya punya kebaikan dunia saja. Yang akhirat mereka nggak punya. Gitu. Jadi jangan kita mengukur ingin kehidupan kita itu ya seperti kehidupan orang lain dari sisi duniawinya. Sehingga hilang akhirat. Gitu. Kemudian kita lihat nih, ada lagi kemudian dari riwayat yang lain daripada Abdullah qal istaja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hasirin fa'athara fi jildihi faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah law kunta adantana fa farashna laka alai syai'an yaqika minhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ana wa dunya innama ana wa dunya karakib istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi cerita yang kedua ini apa? Abdullah ibnu Umar kalau saya tidak salah, beliau itu datang ke rumah Nabi. Nabi sedang tidur dan ketika Nabi bangun itu bekas tempat tidur itu sudah nempel di tubuh Nabi dan di wajah beliau. Artinya seperti itu di atas tikar gitu. Kalau kita di kampung dari pohon kelapa itu dari daun kelapa kan bisa dibuat niur itu. Bisa dibuat jadi tikar, dianyam ya. Kalau di Aceh itu ada namanya blit ya. Jadi itu dianyam gitu bisa jadi sebagai tikar. Tapi kalau kita tidur itu berbekas kita itu. Tidur berbekas. Nah, Nabi ketika tidur datang Abdullah bangun itu udah berbekas di wajah beliau itu kan. Ya.
tempat tidur beliau. Lalu Abdullah bilang, ya Rasulullah, engkau izinkan tidak? Boleh enggak ya? Kami untuk farashna laka, kami buat tempat yang tempatmu tidurmu ini yang nyaman gitu. Ya, boleh enggak? Ya. Kan masa nabinya begitu ya? Artinya bahwa kehidupan di Madinah enggak seperti itu. Mereka juga memiliki furniture mereka, standar mereka enggak seperti itu di atas loh. Ya. Jadi mereka kasihan lihat Nabi seperti itu. Ya. Lalu kemudian apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma ana wa dunya innama ana wa dunya karakib istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Ini filosofi yang mendalam sekali. Apa kata Nabi? Aku ini dengan dunia, kata Nabi, itu adalah seperti seorang yang sedang mengendarai kendaraan dalam sebuah perjalanan, kemudian singgah di bawah sebatang pohon untuk beristirahat, kemudian dia tinggalkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia tinggalkan. Jadi Nabi setuju beliau untuk dibuatkan seperti itu. Enggak setuju beliau. Enggak setuju. Cukup kata Nabi seperti ini. Aku adalah seperti orang yang mengendarai kendaraan kemudian lewat pergi gitu. Tidak perlu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan sejarah hidup Nabi yang mungkin ya kalau kita di Kanada atau kita hidup di Barat ini terbalik sekali Ustaz nih. Ini topiknya ini sulit untuk dipahami hari ini. Tapi hal ini harus dijelaskan. Ya. Tutup aja ya. Jadi topik ini harus dijelaskan tentang masalah kehidupan dunia, bagaimana kita harus memahami hubungan antara kehidupan dunia dengan akhirat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Emangnya salah ada tempat tidur yang nyaman gitu ya? Emangnya salah punya kendaraan yang bagus? Emangnya salah punya rumah yang serba cukup gitu? Saudaraku yang dimuliakan Allah, Nabi sedang memperkenalkan kepada kita salah satu model kehidupan dengan sikap beliau yaitu zuhud. Zuhud. Ya. Sikap zuhud itu apa? Ya. Kalau boleh kita katakan, ini cerminan loh daripada sikap zuhud dalam hidup yang hari ini kita kalau kita ngomong masalah zuhud itu rasanya takut-takut kita, khawatir kita, gimana nih ya. Ya. Tapi semakin kita berada di negara yang serba makmur dengan materialistis itu, zuhud ini harus dijelaskan loh dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Nabi punya kemampuan nggak untuk beliau menjadikan rumah beliau itu sama seperti orang Romawi dan Persia pada saat itu? Punya. Bahkan taraf para sahabat lebih daripada apa? Makanya mereka sedih lihat Nabinya kan seperti itu. Mereka ingin nggak reda seperti itu. Nah, pertama, Nabi Muhammad nampak beliau hidup seperti orang miskin gitu. Maaf ya, seperti orang miskin ya. Tak lain hikmahnya juga adalah supaya siapapun dalam hidup ini itu bisa ikut Nabi mereka. Kalau seandainya Nabi hidup dengan penuh kecukupan pada saat itu, dengan performa dan juga penampakan dan semua dimiliki Nabi itu di atas rata-rata dimiliki orang, maka orang akan banyak berdalih bahwa ya Nabi enak, beliau begitu, kita miskin, kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa jadi orang baik. Kenapa? Kita belum cukup loh. Kalau sudah cukup nanti baru jadi orang baik gitu. Kan sering kita beralasan seperti itu. Dengan serba ketidakcukupan kita menjadi excuse untuk nggak berbuat taat gitu. Nabi kita itu, kalau ada orang yang mencari excuse alasan seperti itu, nabimu kita katakan, nabimu itu hidup selaku orang miskin, ya, selaku orang miskin, tetapi beliau seorang nabi loh, ya, sehingga tidak ada excuse bagi siapapun, apalagi bagi mereka yang sudah memiliki kelebihan yang mampu hidup dengan taraf yang lebih daripada itu. Semakin tidak punya excuse untuk mengatakan bahwa saya nggak mampu untuk ikut agama, ikut sunnah Nabi gitu. Bahkan punya kemampuan lebih loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa bukanlah berarti kita hidup untuk banyak memiliki, lalu dengan banyak memiliki banyak menikmati. Bukanlah kehidupan yang diajarkan kehidupan yang kita kejar itu dengan banyak memiliki plus kemudian banyak menikmati. Ya, karena kan orang berpikir bahwa dengan banyak memiliki dia bisa banyak menikmati. Jadi hidupnya itu bisa lebih tenang begitu. Nabi mengajarkan dalam hidup beliau adalah beliau cukup memiliki secukupnya, ya, dan beliau bisa tetap hidup dengan menjadi orang baik kok. Menjadi orang yang menjadi teladan. Karena nantinya yang menjadi patokan hidup ternyata bukan pada apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati, bukan di situ. Kebaikan kita seorang baik, seorang berharga itu akhirnya bukan pada yang kita miliki, bukan pada yang kita nikmati gitu. Saya pernah jumpa orang-orang yang saya tanya misalkan, kenapa suka mobil ini gitu, bukan mobil itu, ya. Pokoknya mobil yang jarang-jarang orang naik, dia naik gitu. Ini bukan di sini ya, di Indonesia. Kalau di sini ya sama aja rasanya. Ya mobil Amerika semua di sini hebat-hebat semua ya. Amerika justru yang paling murah di sini, yang nggak suka orang naik kadang ya. Karena apa? Yang Eropa lah paling kurang. Ya beda-beda standarnya. Saya tanya gitu, kenapa suka naik mobil yang ini? Dia mengatakan bahwa nanti Ustaz, ya kalau naik mobilnya terasa gimana, saya itu merasa ya pas gitu ya. Sebab kalau pergi kemana-mana pede gitu. Jadi PD-nya itu pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi PD-nya itu pada apa? Pada mobil gitu. Jadi kalau nggak ada mobil bersama dengannya, hilang PD-nya gitu. Emangnya harga diri kita pada apa yang kita miliki gitu. Harga diri kita pada apa yang sedang kita nikmati dilihat orang. Oh no, ini dia yang mau disampaikan oleh Nabi kepada kita. Jangan jadikan harga diri kita pada itu. Tapi pada apa? Nah, pada akhlak kita, pada agama kita, pada sisi dalam kita itu. Itu yang ingin diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh sikap zuhud. Sikap zuhud bukan berarti nggak boleh memiliki ya. Silahkan memiliki. Nabi yang beliau miliki banyak loh. Beliau miliki banyak, tapi nggak masuk semua ke rumah beliau. Ya. Yang beliau miliki itu banyak, tapi beliau nggak mengkonsumsi banyak, nggak memakai banyak, memiliki banyak. Nabi orang kaya. Ya, istri beliau di Madinah itu ada 9 orang. Kemudian anak tiri beliau itu rame. Ummu Salamah itu kan janda. Bersama Ummu Salamah ada anak-anak. Itu semua dinafkahi oleh Nabi gitu. Jadi kita baru satu udah gimana? Ya, takut semua tuh bilang lebih cukup bisa ada. Semua ngaku nih ya. Kita ngobrol. Iya. Gitu. Satu istri saja, rumahnya udah penuh. Nah, itu udah penuh ya. Udah nampak semua isi ya. Apa yang dimiliki udah ada di rumahnya semua gitu ya. Gitu ya. Begitu saudaraku yang dimuliakan. Nabi ajarkan kehidupan zuhud. Jadi kehidupan zuhud itu adalah kehidupan, yuk mau kita miliki boleh banyak, tapi kita nggak harus menikmatinya banyak, nggak harus membersamai kita, nggak menjadi kita hidup akhirnya hati kita itu terikat dengan apa yang kita miliki, apalagi terikat dengan angan-angan yang belum kita miliki gitu. Ya, angan-angan yang belum kita, makanya Nabi katakan bahwa kehidupan ini aku ya seperti orang tinggal di jalan, kemudian singgah sebentar, habis itu akan berangkat gitu. Akhirnya Nabi betul-betul hidup secara real saat ini gitu. Tidak terlalu banyak berangan-angan. Jadi hati beliau tidak terikat dengan apa yang beliau miliki daripada sisi materialis. Itu para sahabat tadi ngomong masalah ya kita buat begini, itu kan masalah materi ya. Nabi ingin kita diajarkan bahwa ayo hidup kita itu ada yang lebih daripada itu. Nah, kemudian yang kedua saya ingin menyorot juga pada masa Nabi itu ada orang miskin nggak ya, orang fakir? Coba pikirkan, ada nggak orang fakir pada masa Nabi?
Orang miskin. Siapa orang fakir miskin itu? Sahabat Nabi kan? Iya. Ada nggak di Masjid Nabawi itu orang yang nggak punya rumah tinggal di situ? Ada ya. Tapi itu masa Nabi. Jadi Nabi sukses nggak kira-kira? Nabi sukses nggak menjalankan misi Islam pada masa beliau? Ya Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati kan? Hari ini telah kusempurnakan agama Islam ini bagimu gitu. Pada masa Nabi ada orang fakir, ada orang miskin, ada. Yang para sahabat yang nggak punya rumah bahkan tinggal di masjid. Abu Hurairah salah satunya itu kan. Pernah dengar kisah Abu Hurairah. Yang sampai Abu Hurairah itu nggak ada yang beliau makan sampai di samping mimbar Nabi itu sudah duduk udah kayak gini nih, udah nahan perutnya udah harus tahan karena jangan sampai masuk angin gitu. Sampai ada orang yang nggak kenal beliau masuk ke rumah ke masjid dipikir beliau orang gila. Orang gila dipikir beliau karena saking nahan perut itu gini gitu kan, tahan terus. Kenapa? Nggak ada yang bisa dimakan. Ya, sukses nggak Nabi itu? Kalau kita ingin bilang bahwa standar hidup dengan akumulasi materi yang dimiliki, ya enggak lah. Tapi lihat sekarang kejadiannya apa? Pernah suatu hari, ya, sebahagian orang-orang miskin, fakir, sahabat-sahabat yang fakir ini mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ramai-ramai datang, ya. Ramai-ramai ini kisahnya dalam Sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, kisahnya jelas. Apa kata mereka datang mengadu tuh, ramai-ramai mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, zahaba ahlad dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya, ahlud dusur nih, orang-orang kaya. Ya. Ngadu mereka kan. Ada orang kaya nih, ya. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya. Nusalli kama yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka tuh salat seperti kami salat, puasa seperti kami puasa, mereka bersedekah dengan harta mereka, kami enggak. Mereka mengadu apa itu? Ngadu apa? Ini orang fakir daripada para sahabat datang ngadu pada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya tuh mereka tuh salat seperti kami salat, puasa seperti kami puasa, dan mereka berinfak dengan harta mereka, kami enggak gitu. Mereka mengadu mereka nggak punya apa-apa, fakir miskin, atau mengadu karena mereka nggak punya pahala banyak sama dengan orang itu. Apa yang mereka adukan? Nggak punya pahala. Iya, nggak punya pahala, bukan nggak punya apa-apa. Kami nggak ada untuk kami makan punya Rasulullah, baju yang kami pakai nggak ada nih. Bukan itu yang mereka adukan. Yang mereka adukan, ini kami nggak sebanding dengan orang kaya karena mereka puasa sama kami, tapi kami nggak sebanding dengan mereka. Mereka ada pahala lain lewat sedekah mereka. Kami nggak punya. Mereka kurang pahala yang mereka adukan, bukan kurang yang mereka makan, bukan kurang yang mereka pakai, bukan rumah yang mereka nggak miliki. Lah kok bisa begitu? Nah, lihat. Standar apa untuk mengukur? Kalau kita hari ini ukur bahwa di Masjid Nabawi itu ada orang fakir-fakir, dan wah itulah gak suksesnya peradaban yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Ya, banyak orang fakir. Tapi lihat orang fakir ini mengadu apa kepada Nabi? Mereka mengadu bahwa kami ketinggalan untuk mengejar akhirat, kami akan di belakang. Itu yang menjadi masalah mereka. Maka kemudian akhirnya Nabi tahu permasalahan mereka. Bukan ngadu nggak punya uang untuk dimakan, untuk dinikmati. Tapi apa juga? Nggak punya pahala yang sebanding dengan mereka. Lalu apa dijawab oleh Nabi? Pengadu ini nggak sendiri datang loh. Rame-rame mereka datang demon misalnya rumah Nabi gitu. Ya tulis itu ya demon rumah Nabi gitu. Gimana nih kami ini ya? Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Awalaysa qad ja'alallahu ya fi kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir itu sedekah, kata Nabi. Setiap tasbih itu sedekah, tahlil itu sedekah, amar bil ma'ruf sedekah, wa nahyu 'anil munkar sedekah, kata Nabi. Wa kalimatut thayyibah sedekah. Nah,
Nabi kasih solusi karena itu jadi permasalahan mereka. Tenang kata Nabi. Setiap tahlil itu sedekah, tasbih itu bisa jadi sedekah, takbir itu bisa jadi sedekah, ngajak kepada kebaikan sedekah, bisa juga ya kan? Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Karena mereka ini yang mereka adukan. Akhirnya Nabi kasih solusi, tenang. Kalau kalian merasa bahwa nggak bisa bersedekah dengan harta, yuk kalian bersedekah dengan ini nih. Ya, banyak bertakbir, banyak bertasbih, banyak tahlil, ya. Kemudian banyak mengajak orang kepada kebaikan. Kalian bisa loh lewat sini untuk apa? Untuk mengejar pahala orang kaya itu. Kalau dari segi sholat sama-sama, puasa sama-sama, puasa sunnah, mereka puasa sunnah juga. Ya, kalian perbanyak dari sisi ini. Jadi fakir, bahasanya apa? Miskin itu menjadi masalah besar bagi mereka? Enggak jadi masalah besar. Karena yang mereka kejar itu pahala untuk akhirat loh. Ya. Emangnya Ustaz nggak boleh kita menaikkan taraf kehidupan? Boleh, diminta, bagus. Dan disuruh, tetapi jangan sampai kita semua yang kita inginkan itu menaikkan taraf kehidupan akhirat tuh nol, nihil gitu. Ya, akhirnya kita kejar yang untuk menaikkan taraf kehidupan gitu. Cuma tiap hari kita BLT gitu. BLT aja yang kita pikir, tapi untuk berbuat langsung taat gitu ya. Berbuat langsung taat nggak dipikir gitu. Tapi yang penting apa? BLT apa? Berbuat langsung tunai. Ini berbuat langsung taat enggak gitu. Enggak, berbuat langsung apa? Bantuan langsung tunai aja yang penting gitu. Itu enggak gitu. Kenapa begitu? Jadi kisah para sahabat nih. Ya, kita lihat nih. Bagaimana Nabi mendidik umatnya masa itu ya. Lalu kemudian kan para sahabat senang tuh setelah Nabi kasih solusi. Oh begitu ya. Itu bisa bermakna sedekah juga Rasulullah. Iya, sedekah juga. Kalimah yang baik keluar dari mulutmu itu sedekah juga, dihitung sedekah oleh Allah. Pahala sedekah. Lalu kemudian ya, mereka diam-diam. Ini jangan kasih tahu sama orang kaya kata para sahabat nih. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi sama kita ini rahasia ya. Jangan kasih tahu sama orang kaya. Karena apa? Mereka nanti kalau ikut-ikutan kita nggak bisa, kita kalah sama mereka. Nah, kompetisinya pada apa ini? Pahala akhirat. Mereka rahasiakan itu, nggak kasih tahu sama orang. Ternyata bocor. Ketahuan sama orang kaya juga. Jadi mereka juga ketahuan. Oh ternyata itu bisa jadi sedekah juga, nggak mesti harus uang ya. Ya. Akhirnya mereka bersedekah pakai uang juga ya, dengan harta, tapi juga tasbih tahlilnya juga kuat gitu. Iya. Dan itu kemudian cemburu lagi sahabat-sahabat yang miskin. Mereka balik ngadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat yang saya. Mereka ngadu lagi kedua kali, ya Rasulullah, apa yang kau ajarkan pada kami udah ketahuan sama orang kaya. Udah ketahuan sama orang kaya ini. Bagaimana dengan kami ini? Ya. Apa Nabi jawab? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Katanya itu kelebihan diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Enggak bisa jawab lagi Nabi. Udah itu Allah inginkan. Mungkin Allah berikan kepada dia dengan kekayaannya dia berbuat taat kepada Allah, juga dengan banyak berzikir kepada Allah juga dia ya. Itu kelebihan diberikan oleh Allah. Itu Nabi angkat tangan. Nabi nggak bisa komen di situ lagi. Mananya apa? Nih orang kaya nih, dengan dia memiliki banyak itu, untuk apa dia buat? Sebagai sedekahnya. Untuk ngajar akhirat. Ngajar akhirat dia. Bukan untuk justru menikmati hidup dunia doang gitu. Dengan apa yang dia miliki hanya untuk menikmati, dihabiskan dalam hidup. Bukan, tapi untuk mengejar akhirat dia. Nah, inilah orang kaya yang benar. Orang yang memiliki yang benar. Dengan apa yang dia miliki, ya, dia mengejar pahala akhirat. Sehingga Nabi bilang, ya, apa boleh buat? Itu kelebihan diberikan oleh Allah kepada siapapun. Jadi mana lebih baik kalau ditanya nih? Ya, mana lebih baik orang kaya dengan orang miskin? Coba jawab.
Kami banyak menggunakan Enggak, pertanyaannya cuma baik orang kaya dan orang miskin. Coba pilih. tergantung. Kalau udah jawab tergantung, udah benar tuh. Kalau udah jawab orang kaya yang baik, berarti harus duduk sini. Ya. Kalau yang jawab tergantung, udah boleh pulang. Ya. Belum Boleh makan. makan. Belum makan. Nah. Jadi kaya miskin itu sendiri nggak bisa untuk langsung mana lebih baik dong. Ya. Kalau saya katakan, oh kaya lebih baik, kaya gimananya? Justru dengan ya, ada pertimbangan berarti kita sudah nggak berpikir materialistis lagi. Ya. Kaya, tapi itu membuat taat mengejar akhirat, jelas lebih baik daripada orang miskin yang kejar akhirat loh. Mana lebih baik orang kaya kejar akhirat dengan orang miskin kejar akhirat? Sesuai dengan kata Nabi tadi, kaya kejar akhirat pastilah. Pasti itu. Ya. Tapi kalau sekedar ditanya mana baik miskin dengan kaya, nggak bisa jawab kita. Karena kita punya standar lain loh. Miskin ini ngapain dia, kaya ini ngapain dia. Ya. Orang kaya berbuat maksiat dengan orang miskin berbuat maksiat, mana lebih baik? Sama aja. Sama aja berarti. Bagus kalau jawabannya sama aja. Itu nggak ada baiknya, sama semua. Itu nggak bisa pakai gitu. Ya. Bagus, udah boleh pulang tuh. Ya. Udah boleh makan ya. Nah, itu Nabi ngajarin standar itu. Makanya tadi kenapa saya sampaikan di awal cerita itu, kisah itu, kenapa Nabi katakan itu, bahwa nah dengan apa yang kita miliki ini ngapain, itu yang penting. Ya kalau masalah bukan masalah ngejar-ngejar ini, mau cukupi ini itu, tapi yang sudah ada ini apa yang kita kejar untuk akhirat kita itu. Makanya Allah sampaikan ya dalam surat Al-Qasas itu apa? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Maka carilah dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu itu pahala akhirat. Ya. Carilah wabtaghi itu apa? Carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu pahala akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan juga kamu lupa akan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah karena Allah sudah berbuat baik untukmu. Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan coba-coba untuk berbuat kerusakan di bumi ini. Karena Allah enggak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ayat ini coba lihat tuh. Apa kata Allah? Dari apa yang udah Allah beri itu, cari pahala untuk akhirat. Ini Ustaz dapat. Ya, apa yang begini ini apa yang udah dipakai untuk akhirat gitu. Oh, Ustaz begini dikasih Ustaz. Yang begini itu dipakai untuk akhirat apa gitu. Terserah. Standarnya itu bukan berapa jumlah, tapi berapa yang sudah kita convert dia untuk akhirat kita. Kan Allah katakan di sini, wabtaghi, carilah ya. Dari apa yang sudah Allah beri itu akhirat. Inilah akhirnya yang bernilai bagi hidup kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupa akan bagianmu di dunia. Ayat ini mengingatkan apa? Mengingatkan jangan lupa apa? Hah? Ini mindset-nya dirubah dalam Quran, saya kasih tahu loh. Jangan lupa, yang diingatkan apa? Jangan lupa dunia. Bayangkan itu. Ayat ini mengingatkan kita jangan lupa dunia ya. Kita hari ini kita ingatkan apa? Jangan lupa apa? Hari ini kita ingat jangan lupa akhirat ya. Ayat ini menyuruh kita apa? Bilang kita jangan lupa dunia ya. Why? Iya, bagus. Karena hidup orang ini fokus akhirat, sehingga saking fokusnya Sampai diingatkan. lupa dunia. Jangan lupa dunia. Kamu pada hak di dunia juga menikmati gitu. Sehingga Allah ingatkan kita gitu. Jangan lupa dunia. Kamu bisa hidup dunia juga.
Justru pada saat kita harus mengatakan setiap hari apa? Jangan lupa akhirat ya, jangan lupa akhirat ya, jangan lupa akhirat ya. Nah, berarti ada bukan something wrong lagi gitu ya. Kalau udah harus diingatkan akhirat. Tapi apa juga kalau something wrong masih dicari gitu ya. Something wrong, tapi ini sudah apa? Big wrong ya. Harus dibilang bahwa ini big wrong ini. Kalau seandainya ya sampai lupa akhirat, nauzubillah. Nah, track kehidupan seperti itu yang harus kita sampaikan ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah ya, ini sedikit kisah Nabi ini. Saya nggak banyak berkisah, tapi ingin banyak kita memahami dari kisah, esensi kisah itu apa ya, esensi ajaran Islam itu apa sehingga kita bisa menjadikan ini adalah sebagai ini ya kita. Jadi ayat yang saya bacakan tadi, walatan sanasibaka minad-dunya, itu Al-Qasas ayat 77 ya. Nah, berbuat baiklah karena Allah telah berbuat baik untukmu, kata Allah. Maka kalau kita paham Allah telah banyak berbuat baik untuk kita, yuk balas kita banyak berbuat baik kepada orang lain, kepada makhluk Allah, kepada hamba-hamba Allah ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi malam, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah selalu akan bersama menolong hambanya selama hamba itu menolong saudara-saudaranya. Nah, inilah mungkin sedikit sebagai warming up daripada saya ya, pemanasan aja. Nanti kalau ada pertanyaan ya silahkan, baik pertanyaan sesuai tema ataupun pertanyaan lain yang berdasarkan perlu, kami persilakan. Baik, jazakallah Ustadz Amri atas paparannya. Saya simpulkan sedikit bahwa model kualitas kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperingati Maulid itu yaitu memanfaatkan momen kelahiran Rasulullah sebagai sarana dakwah, kemudian menyampaikan tentang cara dan maksud, terutama belajar sirah dan sunnah. Kemudian dari surat Al-Ahzab tadi ayat 45, Allah berfirman, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Ada satu ungkapan dari Imam Syafi'i ini, Ustaz Amri, bahwa man aroda dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man aroda akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man aroda umma fa'alaihi bi'ilmi. Ini sesuai dengan yang bahasan terakhir tadi tentang dunia dan akhirat ya. Bahwa barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka wajiblah ia mengetahui ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka wajiblah ia memiliki ilmu keduanya. Seperti yang Ustaz Amri sampaikan tadi, kita juga jangan melupakan dunia, karena dunia itulah nantinya juga menentukan karir kita di akhirat. Baiklah, saya persilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Amri. Mungkin kita berikan waktu pertama sekitar 10 menit untuk dua pertanyaan mungkin Ustaz ya. Boleh. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanyakan. Silakan Ibu ya. Assalamualaikum. Saya mau nanya pandangan Ustaz tentang perayaan Maulid. Biasa kan ada perayaan Maulid yang ada semacam kayak kasidahan atau itu gimana pandangan Ustadz merayakan Maulid? Ya, nasib kayak gitu kan biasa kan ada teologi lain Islam kan biasanya mereka tuh bukan cuman sekali setahun aja, malah setiap Jumat gitu mereka selalu menghidupkan gitu ya, salawat atau nasi atau kasidahan gitu. Kalau saya lihat kan kalau kayak di Indonesia itu kan masih jarangnya seperti kayak gitu. Tapi kalau di yang lain, misalnya kayak di UK, saya lihat mereka ada kayak ngerayain Maulid Nabi gitu. Tapi malah katanya kan nggak harus setahun sekali karena kita kan bahagia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan, itu cara mensyukuri karena gembira Nabi telah lahir. Jadi mereka tuh setiap Jumat menggalakkan semacam kayak Maulid gitu. Dan saya mau menanyakan pandangan Ustadz tentang itu gimana? Ya, pertanyaannya gimana Ustadz nih yang mereka merayakan Maulid Nabi merasa senang gembira dengan nasyid gitu, kasidah ya. Itu
bukan lagi setiap bulan setahun sekali gitu ya, tapi setiap kan gitu ya. Rasa gembira dengan senang Nabi. Kita merasa senang lahirnya Nabi dengan adanya Nabi emang setiap saat, setiap waktu sebenarnya kan, setiap waktu gitu. Tapi sifatnya formalitas ngajak orang, itu kan ngajak orang tuh, ngajak dari satu tempat dalam hall ada acara khusus di format dalam bentuk acara. Itu kan gaya hidup sekarang. Gaya hidup sekarang Anda mau buat program tertentu, undangan, buat acara ini, ada MC, ada ini itu kan gaya hidup sekarang. Jadi kita kalau supaya orang lebih perhatian, lebih berpengaruh bagi orang, dibuat dalam bentuk suatu format yang formal gitu. Ya ngajak orang. Sah-sah aja selama memang apa yang disampaikan di situ, apa yang dilakukan itu suatu yang mubah, ada yang nggak ada yang haram. Bagus. Nah, kemudian ada lagi yang bilang bahwa jadi kalau gitu ngapain setahun sekali? Ini yang setahun sekali ini yang sama sekali nggak pernah loh. Yang kalau seandainya kita nggak buat begini, rasanya mereka nggak dapat apa-apa gitu. Nah, makanya ada orang yang katanya nggak yang anti sama Maulid bilang, Maulid kita disuruh peringati Nabi setiap hari, ngapain setahun sekali? Kalau Anda sudah mampu memperingati adanya Nabi sehari sekali, acara Maulid ini nggak penting bagi Anda. Ini kami bagi mereka yang sama sekali setahun sekali pun nggak pernah gitu. Udah kami ajak ini. Level manusia, level orang kan macam-macam beda. Ya. Ada yang memang setahun sekali dia cuma dapat. Ada momennya ajak gitu. Kita juga misalkan ngajak orang akan datang, peringatan Maulid Nabi yuk, datang dia. Tapi kalau yuk acara makan-makan di rumah yuk. Nah, di rumah ada, ngapain ke situ? Kan kita punya banyak acara yang mengajak dan punya level orang bermacam-macam juga kebutuhan orang ya. Jadi kita memanfaatkan momen seperti itu untuk mengajak dakwah. Ini memperingati Maulid ini adalah way to convey Islam juga. Way untuk menyampaikan tentang Nabi kita sesuai dengan cara hidup kita zaman sekarang. Gitu. Jadi sungguh sangat tidak bijak atau tidak paham kondisi orang yang lebih banyak ngomong sunnah bidah daripada dia ngomong tentang masalah sunnah Nabi langsung gitu, to the point gitu ya. Jadi masalah itu ya sah saja selama memang yang disampaikan atau cara itu nggak ada yang halal, nggak ada yang haram di situ, nggak ada yang makruh, insyaallah. Nah, masing-masing tempat maka perlu masing-masing daerah dan tempat perlu membaca kebutuhan umat di situ apa. Yuk mereka buat program sesuai dengan kebutuhan umat di situ gitu. Itu penting. Manfaatkan isu-isu gitu. Isu apa nih? Yuk kita manfaatkan ini untuk kebaikan. Silakan. Ya marketnya. Baiklah, jazakallahu Ustaz. Ada lagi mungkin pertanyaan kedua? Mau tanya, tadi waktu saya punya banyak kekayaan yang jelas, tapi beliau tidak memakainya ataupun juga tidak merasa memiliki. Kalau itu dikembalikan terkait dengan pasangan dan anak, itu gimana Ustadz? Mungkin lebih ke menata di dalam hati itu seperti apa? Kalau uang atau masalah harta itu kayaknya lebih mudah ya, karena ini aku ngasih sedekah, ya insya Allah Allah ngasih lagi gitu. Tapi kalau itu terkait misalkan harus kehilangan anak atau kehilangan pasangan atau keluarga dekat, itu gimana lebih ke mungkin menempatkan di dalam di hati kita itu mikirnya gimana gitu kalau dalam Islam. Ya, karena ini menghubungkan antara Nabi memiliki banyak punya banyak harta dengan pertanyaannya apa nih hubungannya? Gimana mau deh? Saya belum itu paham deh. Tapi beliau tidak merasa memiliki karena sering memberikan kepada fakir miskin dan kepada nggak banyak dinikmati untuk beliau sendiri. Iya, tidak dinikmati untuk beliau sendiri. Kalau itu ada orang yang punya pasangan dan banyak anak, tapi bagaimana kan tadi kita inginkan akhirat, bagaimana menjadikan tidak semua orang punya anak, tidak semua orang dikasih pasangan gitu. Nah sementara Allah memberikan kita karunia yang itu, bagaimana kita memanfaatkan apa yang sudah Allah karuniakan itu untuk akhirat gitu. Ya baik ya. Baik. Jadi bisa ditangkap bahwa tadi yang kita sampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Bukan melarang kita untuk memiliki banyak, enggak. Tapi yang Nabi khawatirkan adalah kita hidup sibuk dengan menikmati yang banyak, konsumtif, ya, konsumtif dalam hidup kita. Gitu. Itu yang dikhawatirkan Nabi SAW. Kita sering, itu dikhawatirkan Nabi. Makanya Nabi mengatakan bahwa mal faqru akhsha alaikum. Bukan masalah kefakiran yang aku khawatirkan pada kalian, tetapi apa? Di muka dunia ini kalian menikmatinya. Itu yang Nabi khawatirkan. Ya. Menikmati dunia lupa akan akhirat gitu. Kalau fakir itu mudah untuk diselesaikan, tapi orang sudah disibukkan dengan menikmati dunia, wah ini bahaya. Nah, kan? Sekarang Ustaz kayak ya Nabi nggak menikmati. Beliau memiliki banyak tapi nggak menikmati. Ini ada juga orang-orang yang dia nggak punya anak, kadang juga nggak punya pasangan hidup, ya. Tapi punya harta gitu maksudnya ya. Punya harta yang banyak gitu. Gimana cara supaya dia gitu? Bukan begitu. Anaknya mau diapakan? Istrinya banyak. Istrinya banyak. Enggak, tadi katanya nggak memiliki anak yang banyak, nggak memiliki ini, gimana gitu. Bagaimana apa kalau menurut tanggapan saya tadi, bagaimana kita menggunakan apa yang dari Allah, anak dan pasangan hidup itu ketika mereka tidak memiliki itu untuk mencapai level akhirat, Ustaz. Jadi kan nggak memiliki harta gitu. Tidak memiliki itu tadi turunan dan pasangan. Kadang-kadang kan ketika orang tua mempunyai anak yang soleh kan bisa mendoakan orang tuanya sebagai level itu akhirat atau Tapi pasangan betul hidup. gitu ngomongnya. Maksudnya anaknya itu biar berjihad semua. Berjihad semua. Atau istrinya berjihad juga gitu ya. Ya begitu. Ya. Bukan begitu. Oh, bukan. Saya tahu bukan gitu maksudnya. Bukan gitu maksudnya. Saya ya, Iya. kenapa kok punya anak gitu? Saya jawab, saya ingin punya nanti kalau udah mati ada yang doain gitu. Wah, itu berarti kembali kepada keuntungan mama sendiri, bukan because you want something for yourself gitu. Misalnya kamu ingin sesuatu untuk dirimu sendiri, bukan karena memang kamu baik pada kamu melakukan semua ini itu just because you love me gitu. Karena ibu ya saya balikin dari gimana nanti di akhirat aku tuh sendiri. Kalau nafsi gitu maksudnya Ustaz. Jadi kalau aku punya keturunan itu untuk akhirat gitu. Apakah salah berpikir seperti itu gitu loh Ustaz? Karena terus terang anak saya bertanya dan jawaban saya seperti itu tuh kayaknya disalahin gitu. Ya, itu. Baik, bagus ya. Nah, jadi ya setidaknya saya pahami jadi dari pertanyaannya tadi itu ingin disampaikan bahwa nih Ustaz bagaimana ya dengan apa yang kita miliki baik harta ataupun mungkin nggak punya harta punya keluarga ataupun mungkin nggak punya keluarga punya harta itu gimana supaya kita manfaatkan untuk akhirat kita. Nah, berkenaan dengan pertanyaan khusus tadi itu masalah pertanyaan anak bahwa anak kenapa mama mau suka punya aku gitu ya, punya aku gitu untuk apa gitu. Jawaban yang Mbak sampaikan tadi biar ada yang baca Quran, baca doain kalau sudah ini, saya mendapatkan lebih daripada satu orang yang menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang sama di sini gitu, di Amerika dan di Kanada. Jadi dia akhirnya tanya-tanya sama anaknya begitu, semua menjawab kondisinya apa? Biar ada yang kamu harus baca Quran, biar nanti kalau mama sudah meninggal kamu bisa baca Al-Fatihah untuk mama gitu. Semua gitu sering banyak gitu ya. Harus baca Quran kamu ini ya. Jadi sekarang anak berpikir betul, kritis anak ini berarti mama keuntungan mama aja gitu ya. Ya. Jadi nggak ada yang lain. Jadi kenapa keuntungan mama maksa-maksa saya? Bisa juga mikir gitu dia ya. Kritis lagi dia kan ya. Ya kita kan nafsi-nafsi, masing-masing tanggung sendiri. Mama tanggung sendiri, saya tanggung sendiri. Udah mama. Kalau dilanjutkan udah parah pula lagi gitu kan. Ya, saya pikir jawaban itu jangan polos. Itu polos jawaban kita. Ya, sebenarnya yang kita inginkan dari dia lebih daripada untuk mama loh. Ya, lebih daripada untuk mama. Kamu ini dilahirkan adalah sebagai makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah. Ya, karena dalam Islam kan
Karamna Bani Adam, makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mama mau supaya engkau lahir menikmati kehidupan yang baik, menikmati rahmat nikmat Allah, dan kita bisa berkumpul sama di surga. Mama nggak mau masuk surga sendirian. Mama mau masuk surga dengan ramai orang. Bahkan bukan cuma keluarga mama, bahkan sebanyak-banyak orang mama ingin dia masuk surga. Saya bisa jawab dengan jawaban itu. Karena Allah sampaikan kan, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'ahum dzurriyyatahum, ya, dan diikuti oleh keturunannya, maka kami akan kumpulkan mereka dalam surga. Ini ayat loh, adik, ya. Kita sampaikan begitu, ya. Jadi supaya kamu bisa masuk surga apa? Kamu harus taat pada Allah, walaupun mama nggak lihat gitu. Kamu harus bermanfaat bagi banyak orang. Siapapun, sebanyak-banyak orang bermanfaat, semakin mudah jalanmu ke surga. Kamu harus menuntut ilmu yang tinggi. Kenapa? Jalan menuntut ilmu, kata Nabi, itu jalan ke surga loh. Nah, ya, kamu harus siap berkorban untuk kepentingan orang ramai. Kenapa? Itu jalan ke surga. Terus kita sampaikan. Jadi, sifatnya dia mengetahui eksistensi dia itu bukan untuk mama, tapi untuk lebih daripada mama loh, untuk orang lain gitu ya. Apalagi untuk mamanya gitu. Nah, jadi boleh kita rubah sedikit apa namanya? Redaksionalnya, Ustaz. Pasti jawaban itu sebagai challenge besar bagi dia gitu ya. Dia merasa dia begitu berharga bagi mamanya karena dia akan berharga bagi orang ramai gitu, bagi orang banyak gitu. Nah, jadi begitu. Jadi kita ubah sedikit gitu pertanyaannya. Masya Allah. Sudah, aduh, Mbak ya. Masya Allah. Jazakallah khair. Papanya di mana? Dalam cerita ini papanya. Papanya diam aja. Ada pertanyaan dari Zoom, mungkin ada dibacakan, mungkin Mbak? Nggak ada. Nggak ada ya? Ini Ustaz, kalau boleh dari saya nih Ustaz ya. Satu pertanyaan Ustaz. Untuk seperti yang Ustaz sampaikan tadi, Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah itu seperti orang yang sedang melakukan perjalanan, suatu saat akan kembali ya Ustaz. Kemudian juga bagaimana cara kita memahami bahwa seperti cerita Ustaz tadi yang di Persia dan Romawi, bahwa mereka telah diberikan kebaikan untuk Ustaz. Tapi pada saat tertentu Ustaz, namanya hati ini terkadang kan sering seperti apalagi yang namanya soal materi Ustaz ya. Nah, kalau menurut Ustaz sendiri itu sikap kita tuh untuk dalam selalu istiqomah itu bagaimana Ustaz? Karena kan kadang-kadang kita sendiri terkadang pada saatnya namanya hidup itu kan ada naik turunnya Ustaz. Dan apalagi dengan seperti yang kita tahu kondisi pandemik sekarang, kondisi yang kita melihat ada beberapa yang memang mengalami goncangan yang cukup lumayan lah Ustaz ya. Nah, kita dalam posisi yang seperti Ustaz sampaikan tadi itu bagaimana Ustaz kira-kira Ustaz? Ada Ustaz. Baik, mungkin yang bisa saya pahami dari pertanyaan ini adalah ya ketika orang dia materinya serba tidak cukup saat ini, kan dia harus juga mencari itu kan, mencari itu demi untuk mencukupkan kehidupan dia. Akhirnya dia akan disibukkan dong untuk masalah itu kan, nggak mampu dia juga itu tanpa kecukupan secara materi Ustaz. Yang menjadi masalahnya bukan masalah adalah kita tidak cukup materi atau yang lain, tapi ini adalah gaya hidup yang gara-gara materi dia kejar, akhirnya apa? Dimensi akhirat itu lupa dia. Kalau memang seandainya jalan terbaik, yang terbaik itu apa? Yang terbaik itu adalah dua dimensi ini dijaga. Kalau nggak sanggup menjaga dua dimensi ini, maka lebih baik nggak punya dimensi ini, tapi punya dimensi akhirat. Kalau harus memilih salah satunya. Nah, Nabi sangat khawatir kepada umatnya, kata Nabi, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan sama kalian, tapi antuftaha lakumud dunya, tapi dimudahkan kehidupan dunia kalian. Ya, kalau kemudian kalian berlomba-lomba untuk itu. Berlomba-lomba untuk hedonis, kemewahan dan yang lain, memiliki lebih, tapi lupa dimensi akhirat. Itulah kehidupan dunia yang dilarang atau yang selalu diwanti-wanti kita di dalam Islam. Itu kehidupan dunia. Dunia apa? Kehidupan dunia maknanya adalah yang tidak disukai dalam Islam, kehidupan dunia yang tidak ada dimensi akhirat daripada segala perbuatan kita. Nggak ada dimensi akhiratnya di situ. Seorang ngomong baca Quran sendiri bisa jadi dunia aja. Kenapa? Dia minta lu kalau saya baca Quran nanti berapa bayarannya?
Seorang penceramah bisa jadi duniawi juga. Kenapa? Dia akan bilang, saya ceramah berapa kali, berapa bayarannya. Pastikan gitu. Udah, ya. Kemudian saya ini dapat apa gitu. Gak ada dimensi akhiratnya di situ. Itu akan jadi dunia loh. Nah, maka dikatakan bahwa hayatud dunia, kehidupan dunia yang dicela itu apa? Segala aktivitas, perkataan dan perbuatan kita yang gak ada dimensi akhirat di situ. Jadi dunia doang tuh. Ini yang dicela. Nah, ini yang dicela. Nah, sekarang saya mencari nafkah, saya tidak cukup untuk anak istri saya gitu. Saya mencari secara halal karena dimensi akhirat. Saya mau mencari dimensi akhirat, maka saya akan jalan cari nafkah, akan mencari apa? Ini halal nggak nih? Ada haram nggak? Nah, saya udah pakai dimensi akhirat nih. Ya. Kemudian setelah saya punya, saya pakai untuk apa? Untuk berbelanja yang haram, pergi ke domino, pergi ke bar, nauzubillah misalkan, atau apa gitu. Nah, saya nggak mau pakai untuk itu. Kenapa? Nah, ini masuk dimensi akhirat kita. Nah, ya begitu. Kemudian saya memiliki lebih, saya akan berikan untuk siapa? Maka saya tidak merasa senang atau tidak merasa nyaman kalau seandainya setiap bulan itu saya tidak membantu orang lain dengan apa yang saya miliki atau dengan waktu yang saya miliki, dengan harta yang saya miliki. Bagus. Ada dimensi akhirat yang terus menjadi perhatian kita dari hari ke hari. Gitu. Nah, itu mungkin yang perlu menjadi patokan untuk kita ingat bahwa kehidupan dunia yang dicela itu adalah segala aktivitas pekerjaan kesibukan yang nggak ada dimensi akhirat di situ dan tidak diinginkan untuk akhirat gitu. Nah, ini bahaya. Kalau ini banyak dalam hidup kita ternyata ya. Jadi duniawi semua. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ada lagi pertanyaan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau tidak ada, kita 5 menit lagi kita break. Mungkin Ustadz bisa minta tolong disimpulkan Ustadz sebelum kita nanti istirahat dan sholat isya sama masalahnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Kita semua kadang kalau dikasih tahu, ya kita tahulah. Tapi agama ini Allah suruh adalah fadzakir, ingatkanlah. Karena peringatan itu berguna bagi orang-orang mukmin. Gak ada hal yang barulah disampaikan, enggak. Tapi kadang itu mengingatkan kita. Jadi tugas seorang dai, tugas seorang nabi, tugas para ulama juga adalah tak lain demi apa? Untuk mengingatkan kita pada hal yang kadang kita terlupakan. Ya. Dengan banyak mengingat akan menjadi perhatian. Dengan ada perhatian, maka kita akan mencoba untuk melakukan. Ketika kita melakukan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, maka itulah makna zikir. Kita ini sedang berzikir malam ini, ya kita berzikir loh. Walaupun zikirnya bukan Allahu Akbar, bukan. Tapi ini adalah mengingatkan akan berzikir, akan mengingat Allah. Mengingat kepada tujuan hidup kita. Ini sangat diperlukan hari-hari kita. Dan setiap kita punya kebutuhan yang berbeda-beda dalam masalah mengingat ini. Ya. Ada orang yang sangat sulit untuk diingatkan, ada orang yang mudah diingatkan, ada orang yang sedikit diingatkan banyak dia paham gitu. Ada orang yang banyak diingatkan sedikit pun dia nggak paham gitu. Kita harus paham loh, hati kita itu ada di mana, level mana, seperti apa gitu. Ya, bersyukur ya. Saya katakan betul memang bahwa ada orang yang dia nggak tahu cara mendengarkan seperti ini aja, dia nggak paham. Kenapa? Dia nggak pernah ada background di situ. Apa sih ngomongnya, nggak paham gitu. Nggak nyambung gitu ngomongnya. Ya. Tunggu hati kita itu yang seperti ini nggak paham gitu. Kita harus ngasah loh hati kita. Kalau misalkan ya diingatkan dengan ayat Quran, diingatkan dengan akhirat begitu nggak masuk gitu. Bahkan nggak jadi perhatian sama sekali. Maka itu harus betul-betul kalau bahasanya itu pisau sudah tumpul harus pakai batu itu diasah gitu ya. Ada yang cuma sebentar diasah udah cukup tajam gitu. Ada yang tumpul sekali. Maka perhatikan hati kita itu ada seperti apa gitu. Ketika diingatkan dengan akhirat, dengan ayat Allah, dengan Nabi, cerita Nabi, dia merasa segar nggak, merasa senang nggak, merasa tercerahkan nggak, atau emang dia atau biasa aja, atau bahkan nggak ngaruh apa-apa gitu. Kata para ulama, di situ kita bisa mengukur hati kita dengan kita banyak berzikir, dengan banyak diingatkan kepada yuk mengukur hati kita. Kalau terasa tumpul, berarti saya perlu, bukan menjauh ya, tapi apa? Saya harus punya obat khusus, cara khusus untuk melunakkan hati ini. Berarti saya butuh lebih daripada orang lain untuk banyak diingatkan dengan hal ini.
Nah, ya. Mungkin itu yang menjadi pesan daripada kami. Terima kasih. Insya Allah besok kita akan lanjutkan pada kisah sejarah hidup Nabi SAW pada pada sisi yang lain dan tema yang lain. Insya Allah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tutup tausiah malam ini dengan memohon kepada Ustadz Amri untuk membacakan doa. Seperti yang kita tahu bahwa apabila kita berkumpul dengan menjual minyak wangi, kita akan dapat harumnya ya Ustadz. Amin. Kalau misalnya kita berkumpul dengan pembuat bara api itu, terpecah api pun kita akan kena Ustadz. Alhamdulillah malam ini insya Allah dari beberapa paparan yang Ustadz sampaikan adalah bau harum itu nanti akan melekat pada kita Ustadz. Mohonkan doa untuk Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami iman kepadamu ya Allah, cintakan kepada kami berbuat taat kepadamu ya Allah, dan jauhkanlah kami dari segala perbuatan maksiat, kefasikan, kemunafikan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk-Mu ya Allah, dan jadikanlah kami sebab untuk orang lain dan hamba-Mu mendapatkan petunjuk dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah waktu-waktu dan amalan kami adalah untuk ibadah kepada-Mu semata ya Allah. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga keluarga kami ya Allah, jaga suami kami ya Allah, jaga istri-istri kami ya Allah, dan jaga keturunan kami untuk selalu taat dan beriman kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami muqiminas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan dan mendirikan salat kepadamu ya Allah, dan juga daripada keturunan dan juga anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami taubat kepadamu ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami taubat kepadamu ya Allah, taubatan nasuha, taubat yang menghapus segala kesalahan dan juga segala dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lahir